sini gue udah buat ya, udah buat dindingnya, terus lantainya, dan sini juga gue udah buat dinding lantai 2-nya ya. Di sini sebenarnya tipikal, cuman di sini gue tambahin kamar 2 lagi nih di sini nih. Ya. Ini bagian sini sama bagian sini gue tambahin ya. Di sini untuk area balkon bersama, di sini ya mungkin fungsinya ya supaya nggak mati aja guys ya. Nanti gue kasih roster-rosteran gitu. Nah, selanjutnya sebelum itu gue pengen buat kusen dulu nih guys. Kita pengen buat kusen dulu. Oke, kalian tinggal pilih aja di sini ya, di tools gambarnya rektang, atau kalian ketik aja pada keyboardnya ya, R ya. R itu rektang. Oke, kita buat seperti ini. Ini bebas ya antara kalian memakai komponen atau grup ya. Tapi kalau misalkan kalian misalkan ini tipikal nih, khususnya tipikal semua, alangkah lebih baiknya gue saranin pakai komponen agar kalau misalkan salah satu dirubah, kerubah semua nanti elemen kusennya. Sini gue pakai komponen ya. Jangan lupa gue masukin dulu dia ke layar kusen ya. Oke, lanjut kita buat kusennya. Gue pakai aluminium, kusennya berarti tebalnya 40. Kalau kalian pakai kusen kayu berarti 50 ya. Oke, seperti ini. Terus kita push 120 ya. Terus di sini kita select garis ini, dan garis ini untuk apa? Untuk coakannya, coakan daun pintu nanti 10 atau 1 cm. Terus kita move ke dalam 40 atau 4 cm. Ini untuk openingnya ya. Terus kita bagi dua karena ini gua pintu double, jadi daunnya 2 ya. Sini terus gue make komponen lagi, nggak bisa ya. Kita make group 40 ya. Kalau kalian mau buat pintunya ini kaca ya, di sini gue saranin pakai antar 50 sampai 80 guys. 80 deh. Oke, seperti ini. Nice. Lanjut kita buat kacanya. Kita make group. Kita masuk ke grup kacanya. Biasanya tebal kaca itu berapa ya? Oke, kita cari dulu ya. Tebal kaca 3 mili sampai 19 mili. Kita pakai 5 mili aja ya. Kita pakai kaca ukuran 5 mili. 5 enter ya. Terus kita warnain dulu nih. Kita beri warna, di sini kita pilih glass and mirror. Kita pilih glass ya. Ini apakah udah 5 mili ya? Apa belum? Sorry guys. 5. Nah, kita ukur 35. Oke. Kita taruh tengah-tengah. Oke, seperti ini. Nah, biasanya kalau di aluminium itu dia kacanya itu pasti ada yang namanya semacam perekat gini ya guys ya. Misalkan gue ambil ini kan 80, gue pilih 75. Nah, ini gue kasih misalkan 15 di sini ya. Itu kayak ada perekat gitu guys, semacam perekat gitu. 15 juga. Nah, seperti ini nih. Sama ya seperti di pinggirnya juga ya. Di pinggir juga sebenarnya ada iniannya. Misalkan gue 5, di sininya 2. Oke. Jadi kesannya itu lebih detail gitu guys. Kalau misalkan kalian cuma kotak-kotak dong, kesannya tuh kayak nggak detail banget nih sih. Nice. Seperti ini. Lanjut gue warnain dulu. Gue pilih warna name. Pilih karkol. Nice. Sini
bebas ya. Di sini kalian mau mix antara aluminium ataupun kayu maupun aluminium plus kayu ya, bisa di mix kok. Oke, karena ini seperti ini gua mirror, bentar, gua mirror lagi 15. Oke, selanjutnya kita akan bikin kusen jendelanya guys ya, sama seperti langkah-langkahnya, seperti bikin kusen pintu. Dan jangan lupa kalian kasih handle, kalau kalian mau kasih handle ya. Sini misalkan gue kasih handle Kalix, sini ada SKP, kita buka dulu ya. Sebelum kita sambil menunggu ya, kita bikin dulu nih komponen 40. Oh iya, karena ini jendelanya bukan jendela unit ya, bukan jendela kamar, jadi gue buat sedikit tinggi lagi ya, seperti ini 300. Oke, temen komponen 40. Sini kalian bebas mau dimodif kayak gimana ya. Sini gue pengen sini kasih 500, kemudian sini 40 lagi. Oke, seperti ini. Hapus 10. Jangan lupa kita kasih cowakannya sebelah sini. Kita fill atau kita offset 1. Ini ya, kalau kalian mau offset tadi ini ya, pilihnya offset, atau kalau pada keyboard tuh komennya F. Kita kasih 40. Kemudian di sini kita kasih lagi daun jendelanya, kita group, kasih 80. 80 kegedean, 50 aja. Kita kasih 40. Kita buat lagi kacanya, di group lagi. Jadi fungsi grup itu gimana ya, kalian kalau ngebuat sesuatu itu ya gue saranin pakai grup, sistem grup, biar mempermudah ya, biar memudahkan kalian untuk mengelompokkan apa namanya, salah berapa, 54, untuk mempermudah mengelompokkan elemennya guys ya. Sini kita kasih 5, sini kita kasih lagi 5, kasih lagi 15. Nice. Dan untuk di sini kita kasih jendelanya guys ya, jendela mati 5. Oke, potong tengah. Kalian bisa warnain lagi. Jangan lupa kita masukin ke layar kusen. Kita mundurin 15 cm. Oke, seperti ini. Kali dua. Kalian kalau misalkan ingin pakai grup lagi ya, di grup nih, misalnya kusen, khusus kusen di grup, itu boleh. Malah dianjurin ya, menurut gue ya, dianjurin banget sih, supaya kalian tuh nggak pusing-pusing nge-select lagi, tinggal select grupnya, Ctrl A, hapus gitu kalau misalkan ada yang mau diubah gitu ya.
Kemudian kita lanjut buat kusen buffonnya. Di sini karena tipikal ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian di sini nggak ada ini ya, default tray ya, atau material misalkan di sini nggak muncul, kalian tinggal ke Windows ya. Di sini ada namanya default tray, terus kalian centang material ya. Misalkan yang gue contohin, nah seperti ini guys. Jadi di sini tuh default tray itu kalian centang semua kalau misalkan kalian perlu ya. Tapi kalau nggak perlu ya nggak usah dicentang ya. Oke teman-teman, di sini gue udah selesai meletakkan kusen pintu jendela ya, maupun di dinding lantai 1 maupun di dinding lantai 2-nya udah gue letakin ya semuanya. Kemudian di sini selanjutnya kita akan ngebuat dak dulu ya, dak beton atau plat lantai. Bentar ya. Untuk membuat dak ini simple aja ya guys ya. Kita cuman perlu ngerektang semua ini ya. Terus kita grup dulu, grup kita masukin ke layar. Di sini nggak ada ya, kita masukin ke layar struktur aja ya. Kita masukin ke layar struktur, terus di sini kita pilih lagi di sini sampai sini. Oke, nice. Untuk ininya, ini boleh kalian lebihin, boleh enggak ya guys ya, tergantung kaliannya aja. Selanjutnya di sini sebentar, aku bakal copy dari sini aja. Kita copy garis ini, Ctrl C, Ctrl V ya. Habis itu kita letakin di sini. Nah, kita bolongin. Nggak bisa. Bentar. Oke. Di sini kita kasih ketebalan 15 cm, 150, gede banget, 150 atau 120 boleh ya. Di sini ketebalannya itu bervariasi guys ya, tergantung eh, tergantung si jarak antar kolom ini ya. Sama ya tergantung perhitungan juga sih. Kalau misalkan kalian punya temen anak sipil ya, anak teknik sipil atau yang lain ya, kalian bisa gitu, bisa nanya-nanya ke mereka. Oke, di sini jangan lupa kita bolongin ya. Ntar di sini voidnya sekitar segini. Di sini gue bakal bolongin segini aja. Nih guys, ini untuk bolongan si tangganya. Oke, lanjut kita taruh atau kita letakin dinding
lantai 2-nya ke sini guys. Nah, seperti ini guys. Oke, untuk selanjutnya di sini gue pengen taruhin roster dulu ya. Di sini gue udah siapin rosternya. Sebenarnya rosternya nggak terlalu itu ya. Untuk stroke ini aja nih. Sambil menunggu rosternya kita bikin tangga dulu ya guys ya. Di sini kita udah punya acuan tangganya di sini ya. Yang pertama kita ikutin pola si pijakan tangganya atau step tangganya. 90 kali 28 cm. Ini kok ikut-ikut. Ini gue make komponen ya, karena nggak bisa. Gue make group dulu. Terus gue make group, gue make komponen. Oke, bisa. Karena tingginya tingginya itu 180 atau 18 cm. Kalau kalian mau variasiin lagi boleh ya, misalkan divariasiin lagi seperti ini ya guys ya. Misalkan gue ambil 2 cm ya di sini untuk lebihan dikit ya, lebihan misalkan 20 ini untuk si pijakannya guys. Jangan lupa kita warnain dulu, kita kasih wood ya, ini di sini kita bisa pilih material ya dari file kita sendiri. Sini gue udah siapin nih, ini gue ngambil dari library Enscape-nya langsung. Caranya itu kalau misalkan kalian ngerender pakai Enscape tuh di sini ada namanya ini guys nih, sebentar. Ini kalian klik aja sini Escape Libraries. Nah, sini kita pilih aja nih wood, misalkan wood ya. Di sini gue pengen pakai woodnya solid aja ya, wood solid. Tapi sedikit ada kesan teksturnya gitu. Ini aja nih gimana ya. Ini udah. Atau mungkin gue pakai yang udah ada aja ya. Misalkan sini gue taro. Ya ini udah gue taro di Enscape sini nih. Librariesnya ini aja nih. Wood Albit. Sini kita warnain. Nah, seperti ini. Untuk anak tangganya kalian bisa warnain juga, terserah mau warna apa. Tapi di sini gue nggak terlalu ngewarnain banget ya. Oke, di sini lanjut kita copy X9. Sini kita make unique. Artinya kalau make unique itu dia memisahkan diri dari komponen ini. Misalkan gue ngedit ini ya. Nah ini kena edit nih semuanya. Tapi karena ini udah gue make unique, dia nggak ngikut ke editnya guys. Ya di sini misalkan gue ini dulu ya. Gue hapus dulu ya. Biar gampang. Terus kita hapus ke sini. Terus kita hapus lagi ke sini. Karena ini tangga kipas, kita perlu ngebagi dua lagi tangganya. Ini 180. Ini jangan lupa kita rotate ya. Seperti ini. Kita tekan di sini. Nah, kemudian ini kita taikin di sini, kemudian kita rotate guys.
Kita coba ukur ya, kita ukur dulu apakah pas. Bentar, ini kok seperti kelebihan ya. Nah guys, ini 490. Kita taruh dan ya cukup ya, 19 cm. Ini kita butuhnya berapa cm lagi? Cepet. Oke, udah cukup ya. Sini kita jangan lupa kita kesini aja. Nice, sudah jadi ya tangganya. Nanti kita tinggal ngebuat si railingnya guys. Tapi di sini gue buat railingnya pakai plugin ya guys, bukan manual. Karena kalau manual ya lumayan capek juga sih. Oke, kita lanjut bikin rosternya. Kita lihat dulu roster apakah udah selesai. Sudah ya. Ini gue copy. Sini gue Ctrl V. Gue magroup dulu. Kita hitung dulu ini lebarnya berapa sih? Cepet 25. Oke. Oke, seperti ini ya guys ya, sudah selesai. Lanjut kita bikin, sebentar ini gue hapus dulu biar nggak ganggu. Kita bikin si railingnya guys. Di sini caranya sedikit tricky atau mungkin sedikit ribet ya guys ya buat ininya. Tapi kalau misalkan kalian menemukan cara yang lebih cepat, boleh aja. Ini mah cara gue sendiri. Pertama-tama tuh gue kasih jarak 5 cm ya untuk si tiangnya, tiang apa, tiang railingnya, tiang pagarnya 50. Sama di sini juga karena ini seperti ini guys. Kalian perlu download plugin namanya Majrail ya guys ya. Di sini juga ada nih, mana ya, extension window, bentar, extension warehouse. Kalian harus sign dulu ya, sign. Atau misalkan gue contohin ya, plugin Majrail SketchUp. Nah, kalian tinggal download aja di sini ya. Ini gratis kok guys. Ya, nih gratis. Cuman dia untuk gratisnya itu cuman ada sekitaran ini aja nih guys. Seperti ini aja. Cuman 3 doang yang kebuka. Selebihnya itu bayar guys. Tapi menurut gue sih udah worth it ya guys ya segini. Kita Majrail. Gua pilih yang tipe
karena ini kos-kosan ya, jadi nggak usah terlalu kaca-kaca lah ya. Tapi ini jelek sih, udah kaca aja deh. 1000 draw rail, kemudian dari bawah dulu ya guys. Oh iya, gue lupa. Sebelum itu, sorry, gue lupa. Kita tentuin titik tengahnya dulu guys. Nah seperti ini. Kita tentuin dulu titik tengahnya ya. Oke, kita majrain lagi, draw titik sini, titik sini. Oh nggak bisa sih, tinggi juga ya. Sebentar, gagal. Oke, kita coba lagi. Majrail, draw rail. Kalian kalau pakai SketchUp harus bersabar ya guys ya, karena kayak gini terus nih. Emang gue kadang suka kesel sendiri guys kayak gini mulu. Sabar aja, sabar. Ya seperti ini. Lanjut gue ke sini dulu ya. Kita klik 2 kali ya, bisa selesai. 2 kali, nah dia langsung jadi guys. Tapi memang ini emang agak sedikit ngaco ya ini kalau begini. Tapi nggak jadi masalah ya guys ya. Terus ini gue tentuin lagi, buat lagi. Klik 2 kali. Nah seperti ini guys. Dan kalau kalian mau mewarnain warna hitam boleh aja, kita warna hitam. Oke, lanjut di sini gue buat railing lagi ya di sini sebelah sini. Caranya itu ya gue tinggal gue ini aja nih, gue select garisnya. Gue nggak mau sih. Kenapa ini? Gue lupa ya guys, harusnya ini gue grup dulu semuanya. Tapi biarin dah. Soalnya ini nyatu sama grup dak.